Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang dengan berjudul Manajemen Stres Organisasi. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Darius dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 2024210060. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama. Yaitu apa sih stres organisasi itu? Stres organisasi adalah bentuk tekanan yang dialami individu sebagai respon terhadap tuntutan atau kondisi di lingkungan kerja yang dirasa sulit untuk dikendalikan atau diatasi. Stres ini mencakup reaksi psikologis seperti kecemasan, frustasi, dan kelelahan mental, serta fisiologis seperti meningkatkan detak jantung, gangguan tidur, dan perubahan pola makan. Stres dalam organisasi dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti beban kerja yang berlebihan, target waktu ketat, kurangnya dukungan dari atasan atau rekan kerja, konflik antar pribadi, ketidakjelasan peran, dan ketidakkeamanan pekerjaan. Contoh, seperti bayangin, kamu lagi ngerjain tugas akhir. Deadline mepet banget, bahkan referensi susah dicari, dan dosen pembimbing seperti detail. Nah, itu contoh stres yang bisa bikin kita bete dan frustasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian stres. Manajemen stres organisasi merupakan respon individu terhadap tuntutan lingkungan kerja yang melampaui kemampuan dan sumber daya mereka. Berbeda dengan tekanan kerja atau persuasion yang merupakan tuntutan untuk berprestasi serta memicu respon fisiologis dan psikologis negatif. Penyebabnya bermacam-macam, baik internal atau individu maupun eksternal atau organisasi. Faktor internal meliputi kepribadian, misalnya tipe A yang berpreksionalis, gaya hidup tidak sehat atau kurang tidur, pola makan buruk, dan masalah kesehatan mental atau depresi dan kecemasan. Faktor eksternal meliputi beban kerja berlebihan, ketidakjelasan peran, konflik antar pribadi, dan kurangnya dukungan sosial, budaya organisasi toksik atau budaya lembur berlebihan, dan kurangnya work of balance dan ketidakamanan kerja. Di Malang Raya, antara lain adalah tekanan tinggi untuk memenuhi target penjualan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Sekarang lanjut, kita masuk ke materi berikutnya. Itu mengapa stres bisa terjadi. Stres terjadi ketika seorang merasa tekanan atau tuntutan yang dihadapi melebihi kemampuan dirinya untuk mengatasinya. Ini bisa berasal dari berbagai sumber yang dikenal sebagai stressor. Berapa penyebab umum stres antara lain? Yang pertama, tekanan pekerjaan atau akademik. Contohnya, seperti tekanan dalam pekerjaan dan pendidikan, atau tugas menumpuk ujian, dan tuntutan prestasi bisa membuat orang merasa tekanan dan kewalahan. Yang kedua, beban kerja yang berat. Contoh, seperti tanggung jawab pekerjaan yang tidak terlalu banyak, atau konflik dengan atasan ataupun dengan rekan kerja, dapat menimbulkan stres yang cukup berat. Yang ketiga, masalah pribadi atau keluarga. Konflik ini personal dalam hubungan sama pasangan atau keluarga, seperti pertengkaran dan perbedaan pendapat.
Yang keempat, konflik dalam keluarga. Contohnya seperti pertengkaran dalam rumah tangga atau kita tinggal oleh orang yang kita sayang, yang bisa memicu tekanan emosional dan mental yang tinggi. Yang kelima, perubahan besar dalam hidup. Contoh seperti kita baru mau memulai hubungan dan kita nantinya akan melakukan berbagai hal yang akhirnya bisa membuat kita stres. Yang keenam, peristiwa traumatis atau seperti kita mengalami kecelakaan serangan fisik seperti kita dikucil atau yang merupakan pengalaman traumatis yang dapat menyebabkan stres berkelanjutan. Yang ketujuh, ketidakpastian atau rasa tidak aman. Contoh seperti situasi keuangan yang tidak stabil dan pekerjaan yang berat atau terlilit hutang yang besar yang membuat kita merasa cemas dan akhirnya stres. Yang kedelapan yaitu masalah keuangan atau pekerjaan. Contoh seperti kita tiba-tiba dipecat di suatu perusahaan yang kita jalani begitu lama. Itu bisa membuat kita bingung dan ujung-ujungnya kita jadi stres. Yang kesembilan yaitu tuntutan internal. Kita sendiri yang menuntut kesempatan sehingga menambah beban mental kita yang menyebabkan kita menjadi stres. Yang 10, seorang yang memiliki standar tinggi terhadap dirinya sendiri atau perfeksionis seringkali menciptakan tekanan dari dalam. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu gejala stres. Stres mempengaruhi seorang dalam berbagai aspek, yaitu fisik, emosional, kognitif, dan perilaku. Berikut adalah gejala-gejalanya. Yang pertama, gejala fisik, seperti sakit kepala, gangguan tidur, kelelahan terus-menerus, dan detak jantung cepat atau sesak napas. Nah, sekarang kita masuk ke gejala yang kedua, yaitu gejala emosional. Gejala emosional memiliki beberapa poin. Yang pertama, mudah marah atau frustasi. Yang kedua, merasa kewalahan atau cemas terus-menerus. Yang ketiga, perasaan sedih atau depresi. Yang keempat, rasa tidak berdaya atau kehilangan motivasi. Adapun gejala yang ketiga yaitu kognitif. Gejala kognitif memiliki 4 poin. Yang pertama, sulit berkonsentrasi. Yang kedua, pikiran kacau atau sulit mengambil keputusan. Yang ketiga, pikiran negatif atau berlebihan. Yang keempat, lupa hal-hal kecil atau menjadi pelupa. Nah, gejala yang keempat yaitu gejala perilaku. Gejala perilaku memiliki 4 poin juga. Yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang keempat, mencampakkan tanggung jawab. Yang kelima, pola makan tidak teratur, makanan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Poin yang keempat yaitu mengkonsumsi alkohol, obat penenang, atau merokok yang dapat meningkatkan penyakit. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu cara mengatasi stres. Dalam pesanan pekerjaan sehari-hari, tidak menutup kemungkinan para karyawan mengalami tekanan berbagai masalah-masalah yang apabila dibiarkan akan membuat stres. Masa-masa tersebut, baik yang berkaitan dengan emosional, Hadir Raja memberikan 2 upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kondisi dan situasi stres pada karyawan, yakni
bimbingan, dan konseling. Para ahli memaparkan beberapa fungsi konseling sebagai berikut. Yang pertama, memberikan nasihat, yaitu konseling membantu individu dengan memberikan saran atau panduan untuk menghadapi masalah yang menyebabkan stres. Nasihat ini bersifat membangun dan diselesaikan dengan kondisi pribadi karyawan. Yang kedua, menenteramkan hati, yaitu salah satu fungsi utama konseling adalah menciptakan ketenangan batin. Dengan adanya tempat untuk mencurahkan perasaan, individu merasa lebih tenang dan tidak membebani secara emosional. Yang ketiga, komunikasi. Konseling juga menjadi wadah komunikasi dua arah antara konselor dan karyawan. Melalui komunikasi yang baik, seorang bisa mengungkapkan keluh kesah dan pendapat dukungan yang dibutuhkan. Yang keempat, mengundurkan ketegangan emosional. Konseling juga dapat mengurangi tekanan atau beban emosi yang berlebihan. Hal ini penting agar individu bisa kembali berpikir jernih dan tidak larut dalam stres. Yang kelima, berpikir jernih. Salah satu juga tujuan konseling adalah membantu individu agar mampu melihat masalah dengan pikiran yang lebih objektif dan tenang, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, realisasi. Konseling juga bertujuan untuk mengarahkan kembali cara berpikir atau perilaku individu ke arah yang lebih positif dan produktif, guna menghindari dampak negatif dari stres. Adapun contoh yang bisa kita ambil, seperti cobalah untuk meluangkan waktu untuk bersantai, lakukan hobi yang kamu sukai, dan jangan ragu untuk meminta bantuan teman atau keluarga jika kamu merasa terbebani. Jika stres sudah terlalu berat, jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog atau konselor. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan. Stres di lingkungan kerja merupakan tantangan serius yang dapat mengganggu produktivitas, kesehatan mental, dan suasana kerja. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya berpadu, baik dari individu maupun organisasi. Individu dapat mengelola stres melalui manajemen waktu, pola hidup sehat, dan pendekatan positif terhadap pekerjaan. Sementara itu, organisasi berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat melalui desain pekerjaan yang adil, kepemimpinan yang suportif, serta program kesejahteraan dan work-life balance. Penanganan stres secara holistik tidak hanya meningkatkan kinerja tetapi juga membangun budaya kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.